warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita amalkan dan berberkah dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita sama-sama berdoa dengan sama-sama terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita berdoa dengan membaca doa bersama, dengan membaca doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar bahasa Arab. Nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah alladzi qad atana ni'matan katsirah wa fursatan kamilah hatta nastati an najtami'a fi hadzal munasabah via Zoom meeting. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri pembelajaran walaupun melalui Zoom meeting. Summa salam wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang mengangkat derajat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal fursah pada kesempatan hari ini nastamir darsuna, kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Sekarang Bapak akan share materi kita hari ini. Materi kita adalah tentang al-mufradat. Jelas tertera di layar laptop atau layar HP-nya anak-anak sekalian materi kita ya. Kalau ya, bisa dibuka HP-nya langsung. Ya, jadi materi kita hari ini tentang mufradat atau kosakata. Kenapa kita belajar kosakata anak-anakku sekalian? Karena dalam pembelajaran bahasa Arab, kalau kita mau belajar bahasa Arab harus banyak perbendaharaan kosakata yang kita tahu. Harus banyak kosakata yang kita tahu. Kalau kita mau bisa berbahasa Arab harus banyak kosakata yang kita tahu. Makanya kita banyak belajar mufradat atau kosakata. Diharapkan setelah kita mempelajari ini, kita akan mampu untuk berbahasa Arab dengan mengamalkan kosakata yang kita pahami hari ini, yang kita pelajari hari ini. Saya mau tanya anak-anakku sekalian, apa pelajaran kita sebelumnya? Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Masih. Ya, tentang Cara-cara dalam mengungkapkan salam. Ya, atau dalam mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab. Salam atau sapaan dalam bahasa Arab. Jadi dalam sebuah perkenalan atau ta'aruf, pasti kita memulainya dengan sapaan dulu, dengan mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pastinya itu yang pertama kita ucapkan kalau kita mau berkenalan dengan seseorang atau bertemu dengan seseorang yang baru. Nah, setelah itu ada beberapa ungkapan atau kosakata yang terkait dengan bagaimana kalau kita melakukan suatu perkenalan. Maka inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Sabahul khair. Ayo, sabahul khair. Sabahun nur. Jadi kalau Bapak bilang sabahul khair artinya selamat pagi. Sabahul khair ayat tulab. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jawabannya adalah sabahun nur. Itu yang harus kita ingat ya. Pelajaran kita sebelumnya. Nah, di sini materi yang Bapak akan sampaikan terkait dengan kosakata tentang bab ta'aruf, bab perkenalan. Yang pertama di sini ada kata
Al-Madrasah As-Sanawiyah. Al-Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah. Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah. Ada yang tahu artinya apa? Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah. Sekolah Islam. Islam. Sekolah menengah Nah, pertama. madrasah Ali. Madrasah. Halo, siapa itu? Coba di-mute-kan dulu suaranya, nak. Di-mute suaranya ya. Jadi yang dimaksud dengan madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah di sini sebenarnya adalah sekolah menengah atas ya. Tetapi dalam keseharian kita kalau kita bilang madrasah Sanawiyah itu setingkat dengan SMP. Padahal sebenarnya salah. Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah bahasa Indonesia yang benar adalah sekolah menengah atas. Tetapi kesalahan dalam Indonesia yang dianggap populer akhirnya dibiarkan saja. Tetapi sebenarnya bukan. Kalau madrasah Sanawiyah di sini adalah sekolah menengah atas Islam ya, atau istilah kita singkatannya adalah MAN, Madrasah Aliyah. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, kalau madrasah Aliyah sebenarnya setingkat dengan perguruan tinggi. Kalau madrasah Ali artinya tinggi. Tetapi kalau kita mau bahasakan sekolah SMA adalah madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah. Paham anak-anakku sekalian? Jadi madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah di sini adalah dalaman, ya, madrasah. Maksudnya di sini adalah MAN, sekolah menengah atas. Ya, itu yang bisa kita pahami. Kemudian yang selanjutnya adalah kosakata yang kedua adalah madrasah al-hukumiyah. Madrasah al-hukumiyah artinya sekolah negeri ya. Bisa kalian catat nanti atau sebentar setelah pelajaran ini. Madrasah al-hukumiyah artinya sekolah negeri ya. Madrasah al-hukumiyah. Madrasah artinya sekolah, al-hukumi artinya negeri. Madrasah al-hukumiyah. Kemudian yang selanjutnya ada namanya al-madrasah al-ahliyah. Al-madrasah al-ahliyah. Madrasah al-ahliyah artinya sekolah swasta ya. Ahliyah artinya swasta, bukan pemerintah. Jadi lawan kata dari madrasah negeri adalah madrasah swasta. Madrasah al-ahliyah, madrasah al-ahliyah, sekolah swasta. Kemudian kosakata yang selanjutnya ada kata bitaqatus syahsiyah. Bitaqatus syahsiyah. Bitaqatus syahsiyah. Bitaqatus syahsiyah di sini artinya kartu tanda pengenal ya. Kalau kita seorang siswa, insya Allah nanti ada namanya kartu siswa. Kartu tanda pengenal sebagai seorang siswa. Jadi kartu tanda pengenal artinya bitaqatun syahsiyah dalam bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya, jelas suaranya Bapak anak-anakku sekalian? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nastamir, kita lanjut. Bayana kosakata yang selanjutnya adalah bayanatus syahsiyah. Bayanatu asy-syahsiyah. Bayanatu asy-syahsiyah artinya profil atau biodata ya. Bayanatu asy-syahsiyah, seseorang atau biodata seseorang. Bayanatul asy-syahsiyah. Bayanatul asy-syahsiyah. Kemudian selanjutnya ini kedua al-ismun bil kamil. Ada kata al-ismun bil kamil. Al-ismun bil kamil artinya nama lengkap ya. Al-ismun bil kamil. Al-ismun al-kamil. Ismun al-kamil artinya nama lengkap ya. Kalau kita mengisi biodata maka ismun kamil artinya nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Kemudian selanjutnya rakmun tasjil. Rakmun tasjil artinya nomor induk ya, nomor induk pendaftaran atau nomor induk siswa. Rakmun tasjil namanya. Rakmun tasjil bahasa Arab adalah rakmun tasjil. Rakmun tasjil artinya nomor induk siswa. Kemudian yang selanjutnya al-jins. Al-jins, kosakata selanjutnya adalah al-jins. Jins artinya jenis kelamin. Zakar artinya laki-laki, unsa artinya perempuan. Jadi dalam sebuah biodata, setelah nama lengkap, nomor induk, biasanya adalah jenis kelamin, al-jins namanya. Bahasa Arabnya jenis kelamin adalah al-jins, jins.
jenis. Zakar laki-laki, unsa perempuan. Kalau laki-laki zakar bahasa Arabnya, unsa artinya perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya ada kata makanul milad. Makanul milad artinya tempat lahir, tempat kelahiran. Makanul milad, tempat lahir ya. Dekat dengan biodata lagi. Kalau kita berkenalan dulu pasti biasa kita ditanya-tanya di mana kita lahir, di mana kita tinggal ya. Kalau bahasa Arabnya tempat tinggal, tempat lahir adalah makanul milad. Makanul milad artinya tempat kelahiran. Misalnya Sopeng, misalnya Makassar, misalnya mereka itu adalah tempat lahir. Makanul milad bahasa Arabnya adalah tempat kelahiran. Bahasa Arabnya adalah makanul milad. Kemudian yang selanjutnya, kosakata yang selanjutnya adalah tarikhul milad. Tarikhul milad. Tarikhul milad artinya tanggal lahir. Ya. Tanggal lahir. Tarikhul milad. Tanggal, bahasa Arabnya tarikh. Al-milad, kelahiran. Jadi tarikhul milad, tanggal lahir. Kalau makanan milad, tempat lahir. Tarikhul milad adalah tanggal lahir. Misalnya tanggal berapa kalian lahir? Misalnya tanggal 29 Juni misalnya. Nanti kita akan pelajari itu. Bagaimana kita menyebutkan tanggal lahir kita dengan bahasa Arab. Tetapi ini dulu yang kita tahu ya. Tarikhul milad adalah tanggal lahir. Oke. Selanjutnya, kosakata selanjutnya adalah kata unwan. Unwan. Unwan artinya alamat. Unwan artinya alamat. Unwan artinya alamat. Jadi nanti kita akan belajar juga memperkenalkan diri, memperkenalkan nama, memperkenalkan alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya. Unwan di sini adalah artinya alamat atau tempat tinggal. Unwan bahasa Arabnya. Unwan artinya tempat tinggal. Kosakata selanjutnya ada di bawah ini, baris di bawah. Ada kata as-sanatul dirasiyah. As-sanatul dirasiyah artinya tahun pelajaran. Sanah artinya tahun, dirasiyah artinya pelajaran. Sanatul dirasiyah artinya tahun pelajaran. Tahun pelajaran sekarang tahun pelajaran 2021-2022. Itu namanya tahun pelajaran. Bahasa Arabnya adalah as-sanah ad-dirasiyah. As-sanah ad-dirasiyah. As-sanah ad-dirasiyah artinya tahun pelajaran. Kemudian kosakata selanjutnya adalah berupa kalimat tanya. Kalimat tanya dalam bahasa Arab untuk menanyakan alamat. Orang Arab menanyakan alamat, dia mengatakan ma'unwanuka. Ma'unwanuka. Ma'unwanuka artinya di mana alamatmu, atau artinya di mana kamu tinggal. Ya, kalau kita mau menanyakan tempat tinggal teman kita dalam bahasa Arab, kita katakan ma'unwanuk. Ma'unwanuka. Kalau kita bertanya kepada laki-laki, ma'unwanuka. Kalau kita bertanya kepada perempuan, ma'unwanuki. Ya. Kalau bertanya kepada laki-laki, ma'unwanuka, di mana alamatmu. Bertanya kepada perempuan, ma'unwanuki. Ma'unwanuki, di mana alamatmu. Biasa juga disingkat, disukunkan huruf terakhirnya supaya jelas, supaya lebih mudah ya. Ma'unwanuk. Ma'unwanuk bisa dipakai laki-laki atau ke perempuan. Kalau disukunkan ma'unwanuk, di mana alamatmu. Ma'unwanuk artinya di mana alamatmu. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terkait dengan menanyakan biodata. Kalau kita menanyakan hari, ya hari, biasa ini yang kita pakai. Ma tarikhul yaum. Ma tarikhul yaum artinya hari apa ini. Ma tarikhul yaum. Ma artinya apa. Tarikh artinya mohon maaf. Tarikh artinya tanggal ya. Tanggal berapa sekarang maksudnya ini. Ma tarikhul yaum. Ma tarikhul yaum. Ma tarikhul yaum artinya tanggal berapa hari ini. Nah, tanggal berapa sekarang anak-anak sekalian? Sekarang adalah tanggal 2 Agustus ya. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kita mengucapkan tanggal 2 Agustus dalam bahasa Arab. Jadi ma tarikhul yaum artinya
tanggal berapa hari ini. Ma tarikhul yaum artinya tanggal berapa hari ini. Fahimtum? Kalian paham? Ya, oke, paham. Ya, ma tarikhul yaum artinya tanggal apa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Ma tarikhul yaum. Tanggal berapa hari ini? Nah, selanjutnya yang kosakata selanjutnya terkait dengan letak arahnya, arah daerah misalnya al-junubiyah. Al-junubiyah di sini artinya selatan. Junubiyah ada arah selatan. Misalnya Sulawesi al-junubiyah, Sulawesi Selatan. Ini mungkin terkait dengan biodata aja, tanggal lahirnya di mana. Misalnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi al-junubiyah, Sulawesi Selatan. Bahasa Arabnya selatan adalah al-junubiyah. Al-junubiyah. Oke, selanjutnya oke. Coba musiknya dulu dimatikan itu, nak. Siapa itu musiknya dinyalakan? Oke. Selanjutnya yang sudah ada tadi arah selatan adalah junubiyah. Misalnya Sulawesi al-junubiyah. Sulawesi al-junubiyah artinya Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya kosakata yang selanjutnya adalah kata al-wusta, terkait dengan arah juga ya. Al-wusta artinya tengah ya, wusta. Ini kata wusta sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ada kata wasit. Wasit artinya orang yang berada di tengah. Artinya tidak memihak ke dalam suatu pertandingan. Itu berasal dari kata wusta artinya tengah. Al-wusta ini mungkin terkait juga dengan letak dalam suatu daerah. Misalnya Sulawesi al-wusta, Sulawesi Tengah. Jawa al-wusta, Jawa Tengah. Ya, jadi wusta artinya ya. Wusta artinya tengah. Oke, siapa tadi? Oke. Siapa itu? Coba di emot dulu. Oke, lanjut. Kita lanjut, Pak. Kemudian ada kata selanjutnya adalah kata asy-syarqiyah. Asy-syarqiyah di sini adalah arah timur, ya. Timur. Jadi misalnya Jawa Timur, Jawa Syarqiyah. Asy-syarqiyah artinya timur ya. Jawa artinya Jawa Timur. Oke, tetap masih stay di Zoom anak-anak sekalian ya. Masih ada ya. Jangan beranjak di kamera layar HP-nya. Kita dengarkan. Iya, Pak. Asy-syarqiyah artinya timur ya, timur. Jawa Syarqiyah, Jawa Timur. Sulawesi, Anda ada Sulawesi Timur ya, Sulawesi Utara aja. Syarqiyah, Jawa Syarqiyah artinya Jawa Timur. Kalimantan Timur, Kalimantan Asy-Syarqiyah, Kalimantan Timur. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kosakata selanjutnya ini adalah kata kerja. Misalnya taqaddam di sini artinya maju. Misalnya maju ke depan, perkenalkan dirimu. Taqaddam, silakan maju memperkenalkan diri. Taqaddam artinya maju, ya, taqaddam atau ke depan. Taqaddam artinya maju atau ke depan. Ini maksudnya misalnya kalau kita katakan kepada siswa, silakan memperkenalkan diri, maju memperkenalkan diri. Taqaddam ilal amam. Maju ke depan memperkenalkan diri. Kemudian kata selanjutnya yang baris terakhir ini adalah mutaharrij. Mutaharrij artinya alumni ataukah di mana dulu sekolah. Mutaharrij artinya itu. Mutaharrij artinya alumni atau di mana dulu sekolah. Misalnya ana mutaharrij minal SMP 1 Watan Sopeng. Saya alumni SMP 1 Watan Sopeng. Misalnya seperti itu ya. Bahasa Arabnya alumni adalah mutaharrij. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan mutaharrijah. Mutaharrijah. Mutaharrijah artinya
alumni. Kalau dia perempuan mutaharrij, kalau laki-laki. Kemudian kata selanjutnya kata talib. Talibun artinya siswa, pelajar ya. Talib, pelajar laki-laki, talib. Kalian. Ana talibun madrasah aliyah watan Sopeng. Saya siswa Yaman 1 Sopeng. Talib bahasa Arabnya. Talibun artinya siswa. Kemudian selanjutnya ada kata tullab. Tullabun artinya kalau dia banyak siswa-siswa atau para siswa. Kalau satu siswa, talib, siswa. Kalau perempuan siswi, talibatun. Tambah saja tambah talibah. Kalau siswi, talib laki-laki, siswa, talibah siswi. Tullab artinya banyak siswa. Oke, selanjutnya ada kata ilmun. Ilmun artinya ilmu ya, ilmu atau pengetahuan. Kalau banyak ilmu dibilang ulumun. Satu ilmun, banyak ilmu, ulumun artinya banyak ilmu. Kemudian yang terakhir, kosakata terakhir adalah jadid. Jadid artinya baru. Talibun jadid, siswa baru. Jadid artinya baru. Itu adalah jenis kata sifat. Itu insyaallah kita akan pelajari. Namanya kata sifat ya. Jadi jadid artinya baru. Kata siswa baru. Ana talibun jadid, saya siswa baru. Ana talibah jadidah, saya siswi baru. Kita akan pelajari. Jadi ini cukup, ini materi kita hari ini. Ini kita baca baik-baik karena ya. Nanti kita baca, kita tulis baik-baik. Kita tulis baik-baik supaya kita usahakan bisa dihafal supaya kita bisa ada perbendaharaan kosakata untuk memperkenalkan diri dengan bahasa Arab. Jadi Bapak ulangi kosakata dari awal. Madrasah as-sanawiyah al-islamiyah artinya sekolah menengah atas Islam, atau istilahnya kita MAN. Sanawiyah di sini tapi maksudnya adalah MAN. Ya, Madrasah Sanawiyah al-Islamiyah artinya madrasah aliyah negeri. MAN. Kemudian madrasah al-hukumiyah. Madrasah al-hukumiyah artinya sekolah negeri. Madrasah sekolah hukumiyah negeri. Artinya madrasah al-hukumiyah adalah sekolah negeri. Kemudian selanjutnya ada kata madrasah al-ahliyah. Madrasah al-ahliyah artinya sekolah swasta. Ahliyah artinya swasta. Madrasah al-ahliyah artinya sekolah swasta. Kemudian selanjutnya ada kata bitaqatus syahsiyah. Bitaqatus syahsiyah artinya kartu tanda pengenal. Bitaqatus syahsiyah artinya kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenal. Kemudian yang selanjutnya ada kata bayanatus syahsiyah. Bayanatus syahsiyah. Bayanatus syahsiyah artinya profil seseorang atau biodata seseorang ya, syahsiyah. Jadi dua, ismun bil kamil. Ismun bil kamil artinya nama lengkap. Ismun bil kamil artinya nama lengkap. Kemudian rakmun tasjil. Rakmun tasjil artinya nomor induk siswa ataukah nomor pendaftaran. Rakmun tasjil bahasa Arabnya. Kemudian ada kata al-jins. Al-jins artinya jenis kelamin. Al-jins, jenis kelamin. Zakarun artinya laki-laki. Zakar artinya laki-laki. Unsa artinya perempuan. Unsa artinya perempuan. Jenis kelamin, unsa perempuan, zakar laki-laki. Selanjutnya, makanul milad. Makanul milad artinya tempat lahir. Makanul milad artinya tempat lahir. Selanjutnya, tarihul milad. Tarihul milad artinya tanggal lahir. Tarihul milad artinya tanggal lahir. Tarihul milad artinya tanggal lahir. Kemudian selanjutnya, unwan. Unwan artinya alamat. Unwan artinya alamat. Unwan artinya alamat. Kemudian selanjutnya as-sanatud dirasiyah. As-sanatud dirasiyah. As-sanatud dirasiyah artinya tahun pelajaran. Ma'unwanuka. Ma'unwanuka artinya di mana alamatmu? Ma'unwanuk, di mana alamatmu? Artinya ma tarihul yaum. Ma tarihul yaum
tanggal berapa hari ini? Al-Junubiyah. Al-Junubiyah artinya selatan. Al-Junubiyah artinya selatan. Kemudian Al-Wusta. Al-Wusta. Al-Wusta artinya tengah. Al-Wusta artinya tengah. Kemudian Asy-Syarqiyah. Asy-Syarqiyah. Asy-Syarqiyah artinya timur. Asy-Syarqiyah artinya timur. Taqaddam. Taqaddam. Taqaddam artinya maju. Taqaddam artinya maju. Taqaddam artinya maju. Mutaharrij. Mutaharrij artinya alumni. Mutaharrij artinya alumni. Mutaharrij artinya alumni. Alumni. Talib. Talib artinya siswa. Talib artinya siswa. Kalau siswi, talibah. Siswi, talibah, talib, siswa. Banyak siswa, tulab. Tulab artinya banyak siswa. Tulab artinya banyak siswa atau para siswa. Ilmun artinya ilmu. Ilmu artinya ilmu. Satu ilmu. Ulumun. Ulumun banyak ilmu. Ulumun artinya banyak ilmu. Ulumun artinya banyak ilmu. Terakhir, jadid. Jadid artinya baru. Jadid artinya baru. Jadid artinya baru. Oke, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku sekalian hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, marilah kita sama-sama berdoa kembali. Semoga pelajaran kita bisa pahami. Sebentar kita lihat di grupnya masing-masing tugasnya ya. Nanti Bapak share tugasnya masing-masing. Oke, coba aktifkan kameranya kembali anak sekalian. Kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan pemahaman oleh Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Marilah kita, sebelum kita hari ada pertanyaan, karena Zoom meetingnya sudah mau habis, bisa bertanya nanti di grup ya, atau Japri lihat saja ya nak. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita, marilah kita sama-sama berdoa dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Syukran ala ihtimamikum. Bagi yang tidak hadir hari ini bisa melihat nanti rekamannya di channel YouTube Bapak. Bapak akan share nanti link YouTube, link ini pelajaran hari ini. Jadi yang mau mendengarkan kembali penjelasan Bapak hari ini bisa lihat di YouTube yang Bapak share ya. Link YouTube yang Bapak share. Oke. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan Allah SWT dalam kehidupannya, untuk senantiasa belajar, semangat dalam belajar. Semoga diberikan pemahaman yang baik, dan tentunya semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilan liqa, sampai jumpa. Ilan liqa.